Kalau kita Hmm? kalau kita ngacu ke kalimat kesadaran kritis, artinya Hmm? perlu dibedakan ya. Apa itu Iya, kesadaran, apa itu kritis. iya. Sebelum kita melanjut ke dua dua kata ini ya, apa itu kesadaran, Hmm? apa itu kritis gitu ya. Iya. Kesadaran ini kan sebetulnya masih apa ya? Banyak banyak hal ya. Ada kesadaran sosial, ada Ah, kesadaran iya, iya, iya. kesadaran Di individu, ada kesadaran kolektif. kolektif gitu kan. Ya Iya. banyak ya. Hmm. Tapi untuk memasukin ke dalam kesadaran kritis, tentunya kita mungkin lebih dekat terhadap kesadaran pikiran gitu kan. Iya, betul. Nah, Pikiran harus iya, dimerdekakan sejak awal. ya. Kritis ini kan output pikiran kan, output produknya pikiran ya. Iya, iya, iya. Kalau kita mengacu terhadap dialektikanya Marx kan itu dia bermula dari historis tuh, dari masyarakat menghadapi kenyataan kemiskinan, masyarakat menghadapi Iya, kenyataan penindasan, iya, akhirnya betul. masyarakat terdidik untuk masyarakat terdidik melihat kenyataan penindasan itu membentuk kritis mereka. Mungkin kalau misalkan yang aku elaborasi ya dari pemikiran dari Freire itu, kalau misalkan kita bicara misalkan apa kesadaran kritis, kesadaran itu adalah output, kritis itu adalah sikap. Artinya Oke. apapun yang kita muncul, iya. Dan artinya output itu bakal muncul tergantung sikap kita. Hmm. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang kesadaran, kita kan bakal bicara tentang kesadaran di banyak aspek, misal kayak kita bicara kesadaran medis, artinya orang pingsan, Hmm. kesadaran psikologis, artinya orang misalkan punya gangguan jiwa tertentu, misalkan gangguan psikis tertentu. Tapi kalau kita bicara kesadaran apa kritis, artinya kesadaran secara kognitif, di Oke. mana eh, di mana kita melihat sesuatu itu berdasarkan sebuah apa ya, sebuah penelusuran fakta gitu, yang mana ya pada pada hakikatnya ya kita nggak mau terbelenggu oleh dogma-dogma yang mengikat itu, yang mana mungkin dari fase pendidikan kita yang dari kecil ya, yang sangat 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 imut lah di usia-usia dari Hmm. kita SD, SMP, SMA, secara berkala kita dituntut buat tunduk. Tapi ya dan cara pendidikan yang kayak gitu, apa sih yang bisa kita harapin gitu buat Ya. kemajuan ke depan. Dan pada akhirnya saat masyarakat kita punya kesadaran yang lebih penuh, apalagi dia mengalami pendidikan di luar negeri gitu, dan mengalami kayak oh lingkungan sosial di sana memberikan kebebasan ya untuk memberikan ilmu pengetahuan. Dia apakah kita masih bakal ngalahin mereka buat agak susah buat kembali ke Indonesia karena dituntut untuk nggak mengembangkan ilmunya. Sedangkan ilmu mereka tuh ya namanya ilmu kan berkembang ya. Bisa kita ngelihat ilmu tuh sebagai suatu hal yang apa memberikan kecerahan gitu. Hmm. Termasuk ada kutipan salah satu filsuf yang bilang kalau misalkan apa kalau kamu ngelihat di sekelilingmu gelap, bisa jadi kamu adalah cahayanya. Mungkin kayak Oke. gitu sih. Bahkan kalau kita balik ke pendidikan Indonesia ya, yang awalnya dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara itu, kan dengan slogan Ing Ngarsa Sing Tuladah, Ing Madya Iya. Mangun Karsa, Tut Uri Handayani. Ketika di depan Ah, iya, menjadi iya. contoh, di tengah Iya, menjadi teman, di belakang menjadi iya. penopang, pendorong. Itu kan Ya, betul. dari apa? Dari slogan itu kan sebetulnya itu semuanya subjek dari siswa atau guru tuh. Betul, 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 Bukan betul, justru betul. bukan justru siswa malah menjadi objeknya gitu tuh kan. Ah, Slogan iya, ini iya, iya. untuk ditanamkan bukan untuk dikasih tahu aja tuh. Nah, hari ini Betul, betul, pendidikan betul. cuman ngasih tahu aja penanaman terhadap prinsip idealisme itu nggak terjadi gitu. Iya. Jadi Tut Uri Handayani cuman ada di logo mereka gitu kan. Nggak ada di Iya, sini gitu kan. Ah, gitu. iya. Mentalis ya. Iya. Iya, itu slogan yang cukup filosofis juga dan mencerminkan kayak sebenarnya budaya bangsa itu udah menunjukkan nilai luhur loh. Hmm. Apa nilai luhur loh terkait aspek pendidikan. Cuman ya maksudnya kondisi masyarakat yang terbentuk akibat faktor-faktor lain misalnya kayak kita mempermasalahkan feodalisme tapi itu struktur yang membentuk kita di masa penjajahan gitu. Ya kalau misalnya kita menyalahkan feodal itu menyalahkan sejarah secara nggak langsung. Artinya ya mereka juga ya mungkin mereka salah tapi mereka apa
muncul karena prakondisi tertentu gitu. Yang pada dasarnya kita emang secara, kalau misalnya kita saling bahu membahu gitu, secara individual kita menyadari satu hal itu harus dibentuk, satu hal harus dirubah, satu hal harus diinovasikan, dan kita membagikan itu. Ya mungkin termasuk salah satunya ini sih sumber daya pikiran. Oke. Dimana kita punya inisiatif buat hadir, tujuannya memberikan kesadaran individual dan harapan satu individu, ada individu demi individu ini sadar, Hmm. kita bakal secara kolektif berpikir dengan cara yang sama, dan kita bakal sama-sama sadar gitu, oh, eh, Indonesia tuh sebenarnya baik, tapi kita bisa menciptakan yang lebih baik lagi, yaitu dari aspek pembangunan hukumnya, sosial masyarakatnya, Hmm. pembangunan teknologinya, dan apapun yang sekitar itu sih. Ya, Ya, baik lagi kita bicara tentang peradaban, mungkin aku mau ngutip nih dari bukunya Arnold Toynbee, The Brick of History, yang dia bilang konsep peradaban adalah suatu hal yang muncul dalam jangka seenggaknya 100 tahun. Artinya kalau kita bilang apa, apakah faktor pendidikan berpengaruh di kriteria tertentu nih, ya kita harus melihat outputnya dalam bentuk peradaban itu. Ya maksudnya kalau ya pendidikan adalah salah satu variabel penting, kalau bukan yang utama ya berarti sangat penting. Kita bisa bilangnya cukup penting dan mendesak lah untuk ya diterapkan di masyarakat dan baik dan efisien dan dengan inklusif gitu. ya itu juga termasuk dalam pilar negara ya, pendidikan itu. Iya betul. Sumber daya manusia gitu, untuk pembentukan sumber daya manusia itu. Ada ini ya, ada Betul. fakta tuh kan terkait di tahun 1950-an itu kita kan satu jajaran ya dengan Jepang kan. Iya betul. Negara miskin Korea Selatan juga ya, negara ataupun miskin. Afrika Selatan. Iya. Tapi kenapa kita tertinggal hari ini? Ya karena sumber daya mereka, secara sumber daya manusianya mereka memang memang diutamakan. Iya. Berbeda dengan kita, Pendidikan terutama. pendidikan, kesehatan itu kan. Setelah bom Hiroshima Nagasaki itu kan siapkan dokter, beberapa dokter dan siapkan beberapa guru itu. Kumpulkan itu. Ya, iya. Iya, iya. Ya. Karena karena bahasanya itu apa? Ya biarlah ya mungkin secara apa ya? Ya secara fiksi aku ngebayanginnya kayak gini sih. Kalau misalkan biarlah generasi ini runtuh, tapi kita harus bisa menciptakan generasi baru secara cepat. Pemutusan generasi itu kali. Salah satu ungkapan yang sering diungkapin sama Rocky Gerung ya, bicara kalau misalkan harus ada apa, potong generasi, satu generasinya harus musnah, biar pemikiran baru berkembang, biar masyarakat berbudaya baru tuh muncul gitu. Ya, ya. Ya cukup radikal sih, walaupun emang ya kita juga bisa nolak validitasnya gitu. Iya juga ya gitu. Karena maksudnya kayak tanpa ada yang potong generasi ya kultur tuh bakal terus turun turun temurun, gak bisa kita potong gitu. Mhm. Gimana nih kita, ada apa? Ada kutipan akhir tidak, atau ada kalimat-kalimat akhir nih sebelum kita tutup barangkali ini? Oh boleh nih. Iya Oke. silakan dari Bung. Hmm. Oke. Gini ya. Kalau kita tarik dari awal, kita ngebahas tentang negara, apa ya, maunya negara apa, maunya pendidikan apa, kita melihat seperti ada ketimpangan ya, ada kesenjangan ya, lebih tepatnya ada kesenjangan antara negara menciptakan masyarakat yang seperti apa dalam dalam konteks pendidikannya, sementara pendidikan harusnya menciptakan peradaban. Iya betul. Kalau aku sempat searching ya di Wikipedia ya, Hmm. ini kan artinya pandangan umum ya. Pendidikan Iya. itu suatu sikap yang disengaja, Oke. artinya tidak natural ya pendidikan itu, yang disengaja, Hmm. dilakukan untuk menciptakan kehidupan belajar mengajar. Hmm. Itu secara umum ya, untuk menciptakan kehidupan belajar mengajar di, ya kita lihat di sekolah itu kan ada yang belajar, ada yang mengajar itu. Hmm. Justru malah tidak ada literatur yang menjelaskan pendidikan itu harus menciptakan peradaban gitu. Ah iya Terumum iya ya. iya. Hmm. Malah justru cenderung itu tadi yang bersifat subjek dan objektif. Artinya, Iya betul. sementara kita sudah melihat kesenjangan itu terjadi, ya mau tidak mau yang harus kita lakukan memang menciptakan kesadaran-kesadaran kecil
Kesadaran kecil menjadi kesadaran kolektif menjadi kesadaran sosial menjadi kesadaran universal gitu ya. Oke, jadi terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan kanal ini. Jangan lupa tetap berpikir kalau kita bukan ingin mengajari atau kita bukan ingin menggurui ya terkait ini. Iya. Kita ingin sharing, kita membutuhkan sharing dari kawan-kawan juga, kita butuh pendapat dari kawan-kawan juga. Oke, sampai bertemu di part selanjutnya. See you.